Hi, good afternoon, everybody. I hope that you are in a good condition and in a comfortable place when you heard about this explanation. Okay, so the next we will discuss about the new unit is about teacher's role atau peranan dari seorang guru. Jadi pertama akan muncul pertanyaan, siapakah guru itu? Nah, jadi saya yakin kalian sudah mempunyai definisi masing-masing tentang siapakah guru itu. Jadi, guru itu mempunyai fungsi, tugas, dan peranan yang berbeda-beda di setiap kondisi yang seorang guru itu hadapi di sebuah kelas. Jadi, seorang guru itu juga bisa menjadi seorang motivator, seorang organizer, seorang librarian, atau teacher, atau planner, supervisor, participant in the class, instruktur atau instructor, spesialis, ya, coordinator, informer, collaborator, learner even, dan juga bisa menjadi seorang leader. Oke, jadi guru itu mempunyai peranan yang berbeda-beda. Jadi dia seorang guru bisa menjadi seorang organizer atau seorang perancang ketika dia seorang guru itu difungsikan dalam mengatur kelas, mengatur bagaimana situasi belajar, bagaimana akan disusun tempat duduk, jadi melingkar atau berbaris di luar ruangan atau di dalam ruangan. Atau bisa juga guru sebagai seorang motivator, di mana ketika siswa tersebut memerlukan motivasi belajar, jadi guru itu menjadi penyemangat atau untuk mencari tahu bagaimana cara seorang siswa itu mendapatkan motivasi untuk belajarnya kembali. Oke, jadi selanjutnya the teacher as a manager. Jadi manager, organizer, planner itu hampir mirip ya. Jadi salah satu contohnya, jadi seorang guru itu menjadi manajer dari satu kelas. Jadi karena guru itu merancang sebuah silabus, di mana silabus itu akan dipergunakan, akan dipergunakan selama pembelajaran. Jadi apa yang akan ada di sana, jadi di silabus itu terdapat materi-materi yang akan disampaikan dalam satu semester atau dalam satu tahun. Dan settingan kelas, jadi classroom management atau classroom setting, gambar apakah yang akan ditaruh di situ, bagaimanakah pembelajaran akan diadakan, tempat duduk, warna tembok, segala macam itu diatur oleh guru. Dan juga kegiatan, jadi kegiatan belajar pembelajaran itu akan dirancang di sebuah RPP namanya, atau di perguruan tinggi itu adalah RPS, jadi rencana pembelajaran semester atau rencana pembelajaran kelas. Jadi di sana di RPP itu akan ada yang namanya planning action. Jadi kegiatan yang akan di planning. Jadi materi ini nanti cara pemberiannya adalah seperti ini, ada skenarionya. Oke. Jadi seorang guru itu menjadi seorang manajer yang merancang skenario pembelajaran di kelas. Selanjutnya, jadi guru bisa menjadi seorang konselor. Nah, seorang konselor di sini dimaksud adalah ketika seseorang siswa mendapatkan suatu permasalahan dalam pembelajaran, jadi di sanalah peran guru dituntut sebagai seorang konselor yang memberikan bimbingan konseling terhadap siswa bermasalah tersebut. Baik dengan cara memberikan pelajaran tambahan ketika siswa itu belum mengerti, atau entah itu berhubungan dengan pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Misalnya masalah keluarga siswa yang menyebabkan dia tidak konsentrasi belajar di kelas, itu juga bisa menjadi bagian penting dari seorang guru. Jadi seorang guru juga bisa menjadi seorang konselor. Nah, ini dia motivator. Guru sebagai seorang motivator, yaitu dituntut guru itu menjadi seorang yang dinamis dan selalu memberi motivasi yang baik kepada pendengar dan kepada siswanya. Dan juga seorang guru
bisa mendengarkan apa keluhan siswanya, ikut berpartisipasi, dan juga memberikan pesan-pesan moral atau pesan-pesan terselip di setiap pembelajarannya yang bisa dicontoh di kehidupan sehari-hari siswa. Jadi peran seorang guru sebagai motivator, dan sebagai leader. Nah, hal ini atau peranan inilah yang sangat penting bagi seorang guru, karena guru itu adalah seorang leader di kelas. Jadi guru adalah contoh. Mungkin kalian udah sering mendengar, jadi kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi istilahnya kalau gurunya sudah tidak benar, siswanya juga akan semakin tidak benar. Jadi sebagai seorang guru, kamu harus bisa menjadi pemimpin yang baik, ya, dan harus mempunyai etika, attitude, performance yang baik pula, sehingga bisa menjadi contoh bagi para siswa di kelas, baik dari segi penampilan, cara berbicara, cara bergaul. Jadi itu yang akan ditiru oleh siswa kalian yang menjadi teladan. Dan jadi guru juga bisa menjadi seorang model di kelas. Dimaksud adalah bagaimana seorang guru itu performance, jadi lebih ke performance-nya, attitude-nya, ya. Jadi model yang akan ditiru oleh siswa. Oleh karena itu, ketika kalian menjadi seorang guru, diharapkan sekali penampilan kalian itu mencerminkan guru yang sopan, berpakaian yang sopan, dan juga bertingkah laku yang sopan sesuai adat istiadat. Nah, itulah mengapa guru juga disebut sebagai seorang model, salah satu peranannya. Dan guru juga sebagai seorang PR atau Public Relations Specialist. Nah, maksudnya adalah guru tidak hanya melulu memberikan tentang pembelajaran, tapi juga berhubungan dengan sosial di sekitar sekolah. Jadi mengajarkan pada siswa bagaimana harus bergaul, bagaimana harus berkomunikasi, memberikan contoh berkomunikasi yang baik dengan lingkungan, dengan cara menunjukkan bagaimana kalian attitude-nya dalam berbicara. Jadi mempergunakan bahasa yang halus dan juga sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dan yang terpenting adalah guru menjadi parent surrogate, atau bisa juga disebut sebagai orang tua di sekolah, ya. Jadi orang tua yang bisa menegur, orang tua yang bisa memberi contoh, orang tua yang bisa mengemong siswa sehingga siswa tersebut nyaman berada di sekitar guru. Nah, kalau siswa sudah nyaman, pembelajaran yang akan kita berikan, pembelajaran yang kita jelaskan akan mudah dicerna oleh siswa. Dan juga dimaksudkan, jadi guru bisa menjadi perantara antara siswa dan orang tuanya di rumah. Jadi tidak membuat gap, tapi menghilangkan gap atau senggang yang terjadi antara siswa dan orang tua. Jadi guru juga melaporkan bagaimana keadaan siswa di sekolah kepada orang tuanya, bisa melalui rapot atau melalui surat atau perkumpulan orang tua, ya. Jadi memberikan waktu bagi orang tua untuk mengetahui apa yang terjadi di kelas. Dan kemudian peran guru selanjutnya adalah sebagai seorang fasilitator. Nah, fasilitator adalah orang yang memberikan fasilitas pembelajaran di kelas. Jadi seorang guru itu harus menyiapkan media. Jadi tidak bisa mengajar hanya dengan modal mulut aja, ya. Jadi hanya berbicara aja, tapi harus menyiapkan fasilitasnya, baik itu papan tulis, spidol yang dari sederhana atau PowerPoint, atau bisa juga video, bisa juga gambar, flashcard,
atau permainan. Nah, jadi guru sebagai fasilitator atau yang memfasilitasi terjadinya kegiatan belajar pembelajaran di kelas. Dan selanjutnya, guru sebagai seorang instructor. Nah, instructor di sini dimaksud adalah instruksi, berasal dari kata instruksi. Jadi, guru adalah berperan sebagai seseorang yang memberikan instruksi atau perintah kepada siswa. Jadi, bagaimana seharusnya hal tersebut atau cara, dalam bahasa Inggris, cara pengucapannya. Nah, jadi guru memberikan contohnya dan bisa memerintah atau menyuruh siswa untuk melakukan hal yang sama. Oke, dan untuk yang terakhir, jadi yang saya jelaskan sebelumnya itu adalah beberapa contoh fungsi atau peranan dari seorang guru. Jadi banyak sekali ya. Guru juga bisa menjadi seorang dokter karena dikatakan karena guru itu harus mendeteksi. Jadi bukan mendeteksi penyakit ya di sini, tapi mendeteksi. Kalau siswa saya seperti ini, umpamanya bilanglah siswa saya kok setiap menjelaskan bengong ya gitu, bengong segala macam, apakah dia mengerti atau enggak saya nggak tahu. Jadi permasalahannya, menemukan permasalahan itu kan peranan dari seorang guru sebagai dokter ya, atau guru yang berperanan sebagai dokter menemukan masalah dan mencari tahu apa sih obat atau cara menanggulangi permasalahan tersebut. Nah, jadi tidak hanya yang saya jelaskan barusan itu adalah peranan-peranan seorang guru, tapi masih banyak peranan seorang guru yang perlu kita gali dan cari tahu lebih lanjut lagi. Nah, sebagai penutup, saya memberikan suatu kutipan dari Henry Adams tentang who is a teacher. Yeah. So here's a quotation. A teacher affects eternity. He can never tell where his influence stops. Okay. Jadi seorang guru itu mengakibatkan suatu keabadian. Jadi mereka tidak akan pernah bisa memberitahu kapan pengaruh dari seorang guru itu bisa berhenti di kehidupan siswa. Jadi di sini dimaksudkan oleh quotation ini adalah image yang kalian bangun di kelas sebagai seorang guru itu tidak akan pernah dilupakan oleh siswa kalian sebagai pengalaman belajar mereka. Jadi di kemudian hari ketika mereka bilanglah menjadi seorang guru ataupun mengajar atau melakukan hal yang berhubungan dengan pembelajaran kalian, mereka akan selalu ingat. Jadi selalu ingat attitude kalian di kelas sebagai seorang guru ya terhadap mereka. Selalu ingat tentang apa yang kalian ajarkan, tentang apa yang kalian diskusikan, itu akan selalu mereka kenang. So, please be a good teacher in the future. Oke, jadi untuk hari ini cuman itu aja yang bisa saya sharing untuk kalian. Jadi semoga kalian bisa mengerti apa saja sih peranan dari seorang guru. Oke, so thank you for today. See you another lesson. Thank you.